Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Salsabila, NIM P0752219012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktek keperawatan anak dengan dosen pembimbing Ibu Masnila SCAP NS MCAP. Langsung saja saya akan membawakan satuan acara pembelajaran cara memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Memandikan bayi adalah cara ibu untuk membuat bayinya bersih dengan cara memandikan dengan benar dan baik sesuai prosedur. Kemudian, merawat tali pusat adalah kegiatan merawat tali pusat dengan benar untuk mencegah infeksi pada tali pusat bayi baru lahir sampai tali pusat tersebut terlepas dari tubuh bayi itu sendiri. Nah, untuk memandikan bayi dengan benar ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, ibu atau orang yang memandikan bayi tersebut harus membersihkan tangannya. Kemudian dikeringkan karena sudah dicuci. Selanjutnya untuk persiapan alat, yang pertama ada baju, gurita, popok bayi, kain bedong, kaos kaki, sarung tangan, dan topi. Jadi sehingga pada saat setelah kita memandikan, kita bisa langsung memberi pakaian pada bayi, sehingga untuk menghindari terjadinya hipotermia pada bayi. Nah, selanjutnya ada handuk yang diperlukan, kemudian sabun bayi, waslap 2 buah, sampo bayi, baby oil, baby lotion, kemudian ada baby cologne, kemudian bedak bayi, minyak telon, kasa, kapas mata yang nantinya pada saat memandikan bayi dibasahi dengan air matang yang hangat. Kemudian ada sisir, kom sedang 2 buah, cotton bud, kemudian bak mandi bayi, dan yang pastinya air panas. Kemudian tahap selanjutnya kita mengisi air dingin ke dalam bak mandi bayi kira-kira 10-15 cm dari dasar bak mandi tersebut. Tambahkan air panas hingga hangat-hangat kuku. Nah, karena bayi kan tidak bisa terlalu hangat, tidak terlalu panas, dan juga tidak bisa terlalu dingin. Kemudian kita mengalas tempat tidur atau permukaan yang rata seperti meja atau tempat tidur dengan handuk. Nah, meletakkan handuk pada dada kita yang ingin memandikan bayi. Kemudian kita mengatur pakaian bayi yang bersih sesuai dengan urutan, yaitu yang pertama bedong, baju bayi, popok, gurita, kemudian topi, kaos kaki, dan kaos tangan bayi. Tahap selanjutnya membuka pakaian bayi sambil memeriksa apakah bayi ini terdapat BAK atau BAB-nya. Nah, kalau misalnya si bayi ternyata sudah BAK atau BAB, kita bersihkan dulu BAK BAB-nya. Kemudian kita setelah membuka pakaiannya, perlahan-lahan kita membasahi rambut bayi dulu. Nah, berbeda dengan memandikan orang dewasa, pada saat memandikan bayi kita membasahi kepalanya, membasahi rambutnya terlebih dahulu dengan perlahan-lahan, tidak langsung diguyur. Nah, kemudian kita berikan sampo dan kita usap perlahan. Kemudian bilas rambut bayi hingga bersih, lalu keringkan dengan handuk. Nah, untuk melakukan tahap ini bisa dengan cara membawa bayi mendekati bak, kemudian dibilas dengan perlahan, atau dibilas pada saat kita masukkan bayi ke dalam bak tersebut. Selanjutnya, membersihkan mata bayi. Nah, dengan kapas yang tadi, kapas sudah dibasahi dengan air matang yang hangat dengan gerakan dari arah luar ke dalam. Nah, dan dilakukan secara perlahan. Selanjutnya, membersihkan hidung juga telinga bayi dengan cotton bud. Kemudian membersihkan mulut bayi dengan kain kasa. Nah, pastikan juga lidah bayi juga bersih agar tidak ada terjadinya jamuran pada lidah bayi. Selanjutnya, membersihkan muka, telinga bayi dengan waslap, keringkan dengan handuk. Nah, kemudian membuka kain bedong, basahi tubuh bayi dengan waslap, dan menyabuni tubuh bayi dengan
urutan tubuhnya itu yang pertama paha kaki, kemudian kedua lengan, bagian depan, bagian belakang, lalu miringkan bayi dengan menyabuni tubuh bagian belakang bayi. Nah, selanjutnya membersihkan tubuh bayi dari sabun dengan menggunakan waslap hingga bersih. Dan kemudian gendong bayi ke dalam bak mandi dengan cara pegangi bayi sedemikian rupa sehingga lengan kiri yang memandikan bayi tersebut berada di bawah tengkuknya. Nah, karena kan leher bayi itu masih sensitif. Kemudian jari-jari tangan kiri mencengkram di sekitar ketiak. Nah, jadi seperti inilah kira-kira posisinya kan. Kemudian bersihkan tubuh bayi dalam bak mandi seperti daerah lehernya. Pokoknya bagian-bagian yang terlipat, selangkangan, telinga luar. Nah, secara berhati-hati. Kemudian tengkurapkan bayi dengan hati-hati dan bersihkan anggota tubuh bagian belakang. Setelah bersih, terlentangkan kembali. Pastikan mata, telinga bayi atau mulut bayi atau hidungnya juga tidak kemasukan air. Kemudian setelah selesai, kita angkat bayi ke atas handuk yang telah kita bentangkan tadi dan keringkan tubuh bayi secara perlahan dengan menepuk-nepuknya pelan-pelan. Nah, rawat tubuh bayi dengan baby oil pada lipatan-lipatannya. Nah, seperti leher, ketiak, lengan, selangkangan, dengkulnya. Kemudian beri minyak telon untuk kehangatan bayi di sekitar perut, punggung, dada. Serta untuk menjaga kelembutan dan kelembapan kulit bayi, karena bayi lebih sensitif dari kita, berikan baby lotion pada daerah lengannya, pada daerah kakinya. Nah, untuk tali pusat pada saat talinya kan belum lepas, bungkus tali pusat dengan kasa yang baru, kasa steril. Nah, jadi setiap bayi mandi itu kasanya juga harus diganti agar kebersihannya tetap terjaga. Kemudian kenakan baju bayi dimulai dari gurita. Gurita ini berfungsi untuk fiksasi atau pengikat tali pusat. Jadi apabila tali pusat sudah lepas, gurita tidak perlu digunakan lagi. Nah, popok, baju bayi, kaos kaki, kaos tangan, nah itu digunakan kepada bayi. Setelah semua terpasang, kita bisa membedong bayi ulang. Nah, setelah selesai membedong, sisiri bayi. Beri bedak tipis-tipis dan jangan terkena mata atau hidung. Lalu berikan topi untuk bayi tetap hangat. Nah, setelah kita memandikan bayi, bisa setelah itu tidurkan bayi dan berikan ASI. Nah, kalau sudah selesai, bersihkan peralatan yang telah kita gunakan dan kita pun mencuci tangan. Kemudian selanjutnya untuk cara merawat tali pusat dengan benar, pada saat tali pusat bayi belum puput, penting untuk kita menjaga tali pusat itu bersih dan kering. Nah, yang harus dilakukan untuk merawat tali pusat, yang pertama kita wajib cuci tangan sebelum menyentuhnya. Kemudian bersihkan sekitar area pusar bayi, udel bayi, setidaknya setiap hari atau lebih sering jika tali pusatnya tersebut terlihat lengket atau basah. Nah, kita harus sering-sering ngecek tali pusat bayi tersebut dengan air matang yang hangat. Kemudian keringkan area yang diolesi air hangat tadi menggunakan tisu atau kasa steril. Pastikan daerah itu tidak lembab. Nah, karena kan kalau daerah lembab itu bisa memicu adanya jamur. Nah, kemudian biarkan tali pusat bayi terbuka. Talikan popoknya di bawah pusar bayi tersebut atau udelnya, dan juga menggulung kemejanya di atas pusat untuk memungkinkan udara beredar secara bebas di daerah tali pusat tersebut. Nah, jadi kalau untuk merawat tali pusat itu kita harus lebih teliti dan memastikan kalau tali pusat itu kering daerah di sebelahnya, di sekitarnya. Jangan sampai tali pusar bayi itu lembab. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan video memandikan bayi dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Terima kasih.